Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsan Firdaus Mubarok dengan NPM 2301043. Saya dari Prodi Manajemen S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan mengkaji salah satu teori dari mata kuliah manajemen strategi. Nah, untuk materi yang saya akan bahas di sini adalah implementasi strategi. Nah, kita akan membahas inti dari manajemen strategi, yaitu implementasi strategi. Jika formasi strategi adalah tentang membuat rencana, maka implementasi strategi adalah tentang menjalankan rencana tersebut. Nah, ini adalah tahapan krusial di mana strategi yang sudah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Nah, intinya implementasi strategi adalah rencana operasional yang melibatkan 3P ditambah 1B, program kegiatan, level pelaksanaannya, prosedur caranya, dan budget dananya. Nah, tanpa keempat elemen ini, strategi hanya akan menjadi dokumen mati. Nah, dalam implementasi strategi ada 3 pilar implementasi. Nah, implementasi strategi tidak terjadi dengan sendirinya. Ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Nah, untuk yang poin pertama ada implementasi kepemimpinan, yang dimana ini membahas tentang bagaimana para pemimpin di semua tingkatan mengkomunikasikan visi, strategi, dan motivasi tim mereka. Perubahan kepemimpinan memberikan insentif yang tepat dan mengembangkan karir manajer adalah kunci untuk mendorong eksekusi strategi. Yang kedua, di sini ada implementasi kebijaksanaan, yang dimana kebijaksanaan adalah kebijakan ini mencakup semua area fungsional, adalah aturan main yang memastikan strategi dijalankan dengan benar. Kebijakan ini mencakup semua area fungsional melalui dari produksi, pemasaran, hingga keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur mekanisme dan memastikan sumber daya tersebar secara efektif. Yang ketiga di sini ada implementasi organisasi. Nah, ini adalah pilar yang paling terlihat. Strategi membutuhkan struktur organisasi tepat agar bisa berjalan gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah struktur kita sudah mendukung strategi? Seperti yang dikatakan leader, struktur mengikuti strategi. Nah, di sini yang ketiga yang akan saya bahas adalah memilih struktur organisasi. Pilihan struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi. Ada beberapa tipe dasar. Untuk dasar pertama di sini ada struktur fungsional, sederhana, efisien, dan mendorong spesialisasi, cocok untuk perusahaan dengan produk atau layanan yang tidak perlu beragam, namun kelemahannya adalah pengembangan karir terbatas dan tanggung jawab atas karir.
Tanggung jawab atas hasil akhir seringkali kabur. Yang kedua di sini struktur divisional, yang dimana lebih kompleks, dimana setiap divisi misalnya berdasarkan produk atau wilayah bertanggung jawab atas bisnisnya sendiri. Kelebihannya adalah mendorong mengembangkan karir dan kontrol yang lebih baik, namun investasinya mahal karena bisa terjadi duplikasi fungsi. Yang ketiga di sini ada struktur matrik. Menggabungkan dua struktur misalnya fungsional dan proyek. Ini berguna untuk proyek-proyek kompleks tetapi membutuhkan koordinasi yang sangat kuat antara manajer fungsional dan manajer proyek. Nah, untuk pilihan struktur harus mempertimbangkan ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, dan lingkungannya. Nah, untuk slide keempatnya di sini saya akan membahas salah satu studi kasus di PT Astra Internasional. Untuk melihat gambaran nyata, mari kita lihat PT Astra Internasional pada tahun 1995. Perusahaan raksasa ini memiliki lebih dari 100 perusahaan dan 100.000 karyawan. Strukturnya di sini PT menggunakan struktur divisional yang dibagi menjadi 7 divisi besar seperti otomotif, jasa keuangan, dan agribisnis. Ini sangat tepat untuk mengelola portofolio bisnis yang sangat beragam. Nah, untuk sistem kontrolnya mereka menerapkan Astra Total Quality Control atau TQC sejak 1983 yang menjadi bukti bahwa implementasi strategi membutuhkan prosedur standar yang ketat, tidak hanya di produksi tapi juga di area non produksi seperti penjualan dan perencanaan. Nah, yang ketiga di sini untuk kasusnya di sini budaya korporat. Keberhasilan implementasi juga mendukung oleh budaya yang kuat seperti menjadi aset negara dan menghargai individu. Ini adalah pondasi yang menyatukan seluruh elemen 3P tambah 1B plus 1B. Di sini ada kepemilikan perusahaan dari PT Astra itu sendiri, perubahan kepemilikan dari keluarga ke perusahaan publik menunjukkan bahwa strategi dan struktur kepemilikan juga harus dinamis. Nah, di sini untuk slide penutupnya, mungkin sebagai penutup, ingatlah bahwa perbedaan utama antara formulasi dan implementasi strategi adalah formulasi adalah proses intelektual dan analisis menentukan apa yang harus dilakukan, sedangkan implementasi adalah proses operasional dan kepemimpinan menentukan bagaimana melakukan dengan melibatkan banyak orang gitu. Kunci sukses implementasi adalah menyelaras program, prosedur, dan budget dengan struktur organisasi dan budaya perusahaan yang tepat. Tanpa eksekusi yang baik, strategi terbaik pun tidak akan berarti. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya tentang implementasi strategi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.